Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran Project IPAS atau Project Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab makhluk hidup dan lingkungannya, terutama untuk pencemaran lingkungan. Pengertian dari pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pengolahan Lingkungan Hidup memberikan pengertian bahwa polusi ini adalah masuknya zat yang dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga bisa melampaui baku mutu dari lingkungan hidup yang sudah ditetapkan. Jenis-jenis pencemarannya kita bisa lihat, bisa pencemaran udara. Pencemaran udara bisa terjadi karena adanya peningkatan jumlah gas dan zat berbahaya pada udara sehingga kualitas udara yang akan dihirup oleh makhluk hidup semakin memburuk. Tak hanya oksigen murni yang ada pula beberapa gas dengan jumlah yang seharusnya kecil seperti nitrogen oksida atau sulfur dioksida yang akan terus menumpuk pada udara sehingga menimbulkan kerugian untuk lingkungan udara. Kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air jenis yang selanjutnya adalah pencemaran yang merupakan sebuah polusi karena zat sisa atau lembah berisi zat kimia yang berbahaya. Misalnya adalah sampah yang masuk ke dalam air laut, sungai, sampah danau, ataupun badan air yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah memunculkan dari hal diakibatkan dari limbah sampah serta racun sisa industri lainnya yang dibuang tanpa adanya prosedur yang baik ke dalam tanah. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka tanah akan menjadi terkontaminasi. Contoh adalah ketika seseorang membuang sampah sembarangan di hutan atau kebun, dan bisa juga ketika seseorang membuka tambang minyak misalnya. Kemudian kita lihat bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan, pertama bisa berkurangnya kesuburan tanah. Kualitas tanah akan turun karena berbagai macam zat yang berlebihan. Dampaknya adalah tanah kehilangan kesuburan sehingga produktivitas tanah bisa terganggu. Yang kedua, bisa mengakibatkan punahnya flora dan fauna. Apabila terdapat polusi dalam sebuah lingkungan atau alam, maka bisa menyebabkan punahnya fauna dan flora. Ketika polutan sudah menyerang, maka ekosistem keduanya bisa terancam. Jika dibiarkan terus-menerus, maka bisa menyebabkan kepunahan. Ketiga, terganggunya keseimbangan lingkungan. Polusi bisa merusak berbagai ekosistem di udara, air, dan tanah, sehingga keseimbangan bisa terganggu. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut? Yang pertama, yaitu dengan cara edukasi. Dengan memberikan penjelasan mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan, ternyata dapat menjadikan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi polusi alam. Maka dari itu,
saudara-saudara semua bisa turut berperan secara aktif untuk mengajarkan masyarakat sekitar yang terdekat. Kemudian lakukan 3R. 3R tersebut maksudnya ada reuse, reduce, recycle. Adalah sebuah istilah umum yang sering kita dengar. Ternyata ketiganya dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan terkait. Reuse berarti penggunaan ulang. Reduce berarti membuat barang yang baru. Recycle itu dibuat daur ulangnya. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan peraturan. Ini kebijakan dari pemerintah melalui dinas terkait. Pemerintah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan pelestarian alam. Tentu saja di sini ada hukum yang terkait apabila terjadi pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan. Kemudian tak hanya peraturan saja, pemerintah juga harus bersikap tegas dalam upaya mengusut warga yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Demikian materi dari lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.